Rusun Buddha Suci, pembongkaran rumah-rumah warga yang berada di bantaran kali mulai dilakukan. Pembangunan jalan inspeksi ini nantinya diharapkan dapat menjadi alternatif pengguna jalan dan dapat mengurai kemacetan yang sering terjadi di ruas jalan Gedong Panjang dan Jalan Pluit Raya. Rencananya pembangunan jalan inspeksi akan dibangun sepanjang 400 meter dengan lebar 7,5 meter, baik di sisi kanan dan kiri Kali Pakin. Melalui sosialisasi dan pendekatan yang baik, warga sama sekali tidak diberikan ganti rugi, hanya difasilitasi untuk menghuni Rusun Buddha Suci. Ini hari, yaitu kita laksanakan penertibannya, langsung kita akan buat jalan inspeksi yang untuk umum. Satu adalah mencegah suatu kemacetan, kedua juga mudah untuk memerlukan normalisasi, ketiganya kalau pemadam kebakaran mau masuk lingkungan pun juga sangat mudah sekali. Sudah dilaksanakan dengan baik, bahkan tadi malam sampai malam pun kita siapkan mobil hibah untuk bersama-sama warga ke rumah susun dan menyambut baik sekali. Ya itu justru tidak diberikan, hanya diberikan rumah susun sebanyak 96 kakak keluarga dan sekarang sudah ada 3 suci. Upaya normalisasi aliran sungai dan bantarannya terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Sosialisasi untuk melakukan tindakan tegas terhadap bangunan yang mempersempit daerah aliran sungai juga dikedepankan dengan cara persuasif. Seperti halnya pantauan berita Jakarta.com Jumat 15 Maret 2013, Koordinator Pelaksana Pasca Darurat Banjir Waduk Pluit Herianto mendatangi langsung pemilik-pemilik bangunan yang berada di bantaran Kali Jelangkeng, Penjaringan, Jakarta Utara. Koordinator Pelaksana Pasca Darurat Banjir Waduk Pluit Herianto mengatakan, pada awalnya terjadi banyak penolakan, namun tindakan tegas tetap akan dilakukan, mengingat normalisasi sungai tak bisa dilakukan setengah-setengah. Lebih lanjut, Herianto mengatakan pemilik bangunan harus menyadari bahwa mendirikan bangunan di bantaran sungai merupakan tindakan yang salah. Nah, pertama kali semua penolakan semua, tapi biar bagaimanapun kita paksakan bahwa itu harus dilaksanakan. Karena tidak bisa kita mengeruk kali sedikit demi sedikit, tidak bisa. Gubernur DKI Jakarta Jokowi meninjau langsung pembongkaran dan pengerjaan pelebaran jalan di Jalan Gedong Panjang dan Jalan Inspeksi di sepanjang Kali Pakin, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin 18 Maret 2013. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi kembali memastikan bangunan yang menyalahi aturan tetap dibongkar. Sementara untuk SPBU 341414 di Jalan Gedong Panjang hanya diambil sebagian lahannya saja untuk pembangunan jalan inspeksi. Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengatakan masyarakat dan pemilik bangunan sangat mendukung dengan adanya program normalisasi kali dan komunikasi juga terus dilakukan dengan warga yang terkena dampak pembongkaran. Enggak, ya kemarin kan sudah yang di kanan kiri Kali Pakin juga sudah kita kerjakan, tapi masyarakat mendukung. Kita dukung, pemilik juga mendukung, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Artinya ini memang untuk kepentingan masyarakat yang lebih banyak, agar jalannya lebih lebar, tikungannya juga lebih lebar dan ya kita mohon untuk kita juga selalu berbicara kok dengan masyarakat. Ini nanti juga yang di Kali Pakin juga sama, seperti itu terus. Bapak Gubernur, ini kita tetap melanjutkan penertiban hal mana yang sudah warga masyarakat sangat-sangat mendukung sekali dan langsung kita lanjutkan penertibannya karena memang segera kita keruk kalinya karena kali tidak bisa digeduk kalau memang ada rumah-rumah yang di pinggir bantaran dan kebetulan memang tanpa izin, maka dengan yang mempunyai perumahan ini sudah menyetujui dan sangat-sangat mendukung sekali di dalam pelaksanaan penertiban ini. Ya, 1-2 ada, cuman setelah kita memberitahu dan kita sosialisasi, sangat-sangat mereka sangat mendukung sekali. Dikarenakan program ini adalah program untuk keseluruhan, yaitu untuk bebas.
Akhirnya, pengerukan Waduk Pluit sebagai salah satu upaya meminimalisir terjadinya banjir di Jakarta dapat terlaksana Jumat 29 Maret 2013. Pantauan berita Jakarta.com, pengerukan dimulai dari sisi bagian timur waduk menggunakan 3 eskavator. Selain itu, 6 dump truck juga dikerahkan untuk mengangkut lumpur dan puing-puing sisa pembongkaran rumah warga. Koordinator Pelaksana Pasca Darurat Banjir Waduk Pluit, Herianto, mengatakan, jadi di Waduk Pluit ini kita sedang melaksanakan yaitu penggalian lumpur, yang mana tahap pertama adalah ada sekitar 115 bangunan, yang jumlah Pluit sebelah timur ini ada 980. Jadi awal inilah kita sudah siapkan, yaitu semuanya sudah pindah di rumah susun di Cengkareng, Jakarta Barat, di Buddha Suci. Semuanya sudah masuk di sana. Setelah 3 hari kami berikan kesempatan untuk barang-barangnya sudah kosong semua dan barangnya sudah dipakai, bisa dibawa semua. Ini hari seluruhnya kami laksanakan pengerukan dengan menyediakan 3 unit ekskavator dengan 6 dump truck. mengantisipasi terjadinya tindak pencurian terhadap barang-barang yang belum seluruhnya dibawa penghuni bantaran Waduk Pluit ke tempat tinggal baru di rusun yang telah disiapkan Pemprov DKI Jakarta, membuat pelaksana Pasca Darurat Banjir Waduk Pluit mengerahkan personil gabungan untuk berjaga-jaga Kamis 11 April 2013. Pantauan berita Jakarta.com, saat ini pembongkaran sudah dilakukan di sisi barat Waduk Pluit. Usai dilakukan pembongkaran dan seluruh barang-barang milik warga diambil, maka akan segera dilakukan pengerukan. Koordinator Pelaksana Pasca Darurat Banjir Waduk Pluit, Herianto, mengatakan sudah sekitar 210 bangunan dibongkar setelah para penghuni bantaran Waduk Pluit dipindahkan ke rusun. Sementara untuk mengamankan barang-barang warga, pihaknya mengerahkan 400 personil gabungan yang berjaga secara bergantian. Melalui pola pendekatan yang baik, ratusan warga yang sebelumnya menghuni bantaran Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya menyadari kesalahannya dan rela untuk dipindah ke Rusun Buddha Suci, Cengkareng, Jakarta Barat. Warga menyadari bahwa normalisasi Waduk Pluit adalah untuk kepentingan warga Jakarta yang lebih banyak, yakni meminimalisir terjadinya banjir, khususnya di wilayah Jakarta Utara. Pantauan berita Jakarta.com, Kamis 18 April 2013, dibantu anggota Satpol PP Jakarta Utara, warga mulai memindahkan barangnya untuk dibawa ke tempat tinggal baru di Rusun Buddha Suci. Tiap-tiap rumah yang sudah kosong selanjutnya dibongkar dan segera dilakukan pengerukan untuk memperluas area Waduk Pluit. Jailani, penghuni bantaran Waduk Pluit, mengatakan dirinya ikhlas jika rumah tinggalnya akan dibongkar untuk melaksanakan program pemerintah karena memang dirinya hanya menumpang di tanah milik pemerintah. Lebih lanjut, dirinya pun berharap agar pasca normalisasi wilayah Jakarta Utara khususnya sudah tak lagi kebanjiran. Banyak juga warga yang bikin bangunan ya kan. Waktu itu ya kita ikut bangun gitu. Kalau memang ternyata mau ada pembongkaran kayak gini ya kata apa. Kita juga kan nggak punya surat-surat tanah. Kalau memang ini program pemerintah ya kita juga mau nggak bisa ngalangin lah. Juga kan kita udah dikasih fasilitas rumah susun dengan penggantian ini. Artinya Bapak setuju Pak rumah dibongkar? Ya setuju. Aksi unjuk rasa yang digelar ratusan warga RW 17 Penjaringan, Jakarta Utara dengan memblokir jalan pada Selasa kemarin. Hal ini terjadi lantaran warga khawatir jika pemukiman mereka dibongkar. Padahal sebenarnya petugas hanya ingin memindahkan alat berat ke lokasi perusahaan yang berdiri di sisi waduk, dan selanjutnya bangunan milik perusahaan tersebut akan dibongkar petugas.
Terkait pembongkaran di pemukiman warga, Koordinator Pelaksana Pasca Banjir Waduk Pluit Herianto saat ditemui tim berita Jakarta.com Jumat 26 April 2013 menerangkan. Kemarin itu memang kesalahpahaman, dikarenakan kita membawa alat yang untuk membongkar, yaitu peralatan-peralatan berat, yang peralatan besar yang menguasai di lahan tersebut, yaitu buat orang yang sangat-sangat kaya tapi tetap menempatin di lahan pemerintah. Nah, kebetulan masyarakat itu panik, disangka kita melaksanakan, padahal itu kita tidak. Kita sudah berikan suatu pemahaman, akhirnya mereka menyadari kita tidak pernah melakukan penertiban secara paksa. Seperti diberitakan sebelumnya, selain memblokir jalan Kebon Tebu, ratusan warga juga menduduki pos polisi Pluit Timur. Dalam aksi unjuk rasa ini, puluhan aparat gabungan dari Satpol PP, polisi, dan TNI dikerahkan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak ada istilah tebang pilih dalam proses normalisasi Waduk Pluit yang tengah dilakukan Pemprov DKI Jakarta saat ini. Buktinya, dalam menertibkan bangunan yang berada di sekitar waduk, petugas tidak pandang bulu. Segala bentuk bangunan yang berdiri di atas lahan area waduk, siapapun pemiliknya tetap dibongkar petugas. Seperti yang terjadi pada sebuah perusahaan yang berdiri di atas lahan milik Pemprov DKI di kawasan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, yang akhirnya dibongkar petugas Minggu 28 April 2013. Pantauan berita Jakarta.com, sejumlah alat berat jenis kren dan traktor dikerahkan petugas untuk memindahkan sejumlah barang-barang milik perusahaan berupa kendaraan dan alat berat. Mengeksekusi yaitu lahan yang dimiliki oleh perusahaan alat-alat berat yang hampir 2 hektar di atas tanah pemerintah. Maka dengan ini sudah 4 hari ini kita sediakan trailer dan 2 kran besar, kita angkut dan kita keluarkan barang-barang tersebut agar kosong. Maka untuk yang perumahan, yang rumah-rumah yang nanti itu adalah belakangan dulu kita laksanakan, khususnya yang alat-alat besar ini menempatin pada lahan-lahan pemerintah ini biar supaya lahan ini kosong. Artinya tidak ada diskriminasi Pak ya antara yang besar sama yang kecil? Ya justru inilah kita buktikan bahwa kita tidak ada pandang bulu, kita tidak ada pilih kasih, bahwa pelaksanaan ini sudah 4 hari ini kita lakukan, sudah mengeluarkan alat-alat berat hampir 16, masih berlanjut. Yang kita pimpin ini kita laksanakan siang malam. Normalisasi terhadap Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara masih terus dilakukan. Setelah dilakukan penertiban bangunan liar serta pengerukan lumpur di sisi waduk, kali ini normalisasi difokuskan pada pembersihan tumbuhan eceng gondok dan pengerukan di sisi timur waduk hingga kedalamannya mencapai 10 meter. Selanjutnya, seluruh bangunan yang masih ada di bantaran waduk akan ditertibkan agar proses pengerukan berjalan lancar. Hingga saat ini, dari total luas 80 hektar lahan, baru 68 hektar lahan Waduk Pluit yang sudah dibenahi. Pantauan berita Jakarta.com Minggu 12 Mei 2013, pembersihan eceng gondok dan pengerukan tengah dilakukan di sisi timur waduk dengan menggunakan 2 unit alat berat jenis eskavator. Selain itu, daya tampung air di Waduk Pluit juga sudah menunjukkan peningkatan, sehingga bila hujan deras turun, air di waduk tidak akan meluap. Hal ini seperti diungkapkan Koordinator Pelaksana Pasca Darurat Banjir Waduk Pluit Herianto saat ditemui berita Jakarta.com di lokasi pengerukan. Ya, salah satu di sini ada 6, yang satu di belakang Polsek Penjaringan, yang kedua Kalipakin, yang ketiga di daerah Muara Baru, yang keempat sekarang yang di sampai Mega Mall, yang keenam adalah dari Pluit Utara. Nah, dari kesemuanya ini sekarang ini kami kerjakan, yaitu untuk memperlancar air supaya masuk ke waduk. Nyata sekarang sangat mengalir karena dulu ada terhambat, yaitu pendangkalannya sekarang sudah dikeduk sekitar 2 meter langsung turun. Sekarang kita masih proses untuk pendalaman akses-akses yang kali-kali yang mengalir di waduk.
Pasca pembongkaran 900 bangunan yang berada di sisi barat area bantaran Waduk Pluit Penjaringan Jakarta Utara, saat ini sedang dikerjakan proyek pembangunan jalan inspeksi sepanjang 2 km dari arah Pluit Timur hingga ke Pluit Selatan. Selain itu, jalan inspeksi juga berguna bagi pengguna jalan karena selain bisa menjadi alternatif jalan melalui bantaran waduk, juga bisa mengurai kemacetan yang sering terjadi di Jalan Pluit Timur. Selanjutnya, penataan Waduk Pluit juga akan diikuti dengan pembangunan taman dan ruang terbuka hijau di sekitar bantaran waduk. Hal ini seperti diungkapkan Koordinator Pelaksana Pasca Darurat Banjir Waduk Pluit, Herianto, saat ditemui tim berita Jakarta.com Sabtu 18 Mei 2013. Waduk Pluit inilah kita akan bangun jalan inspeksi 10 meter kali kelilingnya yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita kuasai adalah 8 hektar. Jadi sekeliling Waduk Pluit itu akan dibangun jalan inspeksi semua? Ya, ini contohnya semua. Jadi satu adalah untuk memudahkan, yaitu untuk pelaksanaan nantinya alat-alat berat kami nggak bisa. Tapi yang paling terpenting adalah untuk mengurangi kemacetan, dan ketiganya tidak akan bisa dibangun lagi untuk bangunan-bangunan yang ada di tepi waduk. Jadi inilah sesuatu pemerintah DKI yang segera melaksanakan secara nyata bahwa tidak untuk apa-apa lagi, memang ini untuk umum, kepentingan umum. Jadi kita bikin sarana dan lebihnya nanti kalau memang ada kita buatkan taman. Betonisasi jalan selebar 10 meter juga sudah dilakukan hingga beberapa ratus meter. Diharapkan pembangunan jalan inspeksi ini selesai dalam waktu cepat. Dengan begitu, proyek normalisasi di sisi utara waduk bisa dilanjutkan. Gubernur DKI Jakarta Jokowi meninjau langsung penertiban dan pembongkaran bangunan yang dimiliki sejumlah pengusaha di lahan negara di area Waduk Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Senin 20 Mei 2013. Proses pembongkaran ini pun berjalan dengan aman tanpa perlawanan sedikit pun. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga melakukan dialog dengan sejumlah warga penghuni bantaran waduk untuk memberikan solusi terbaik kepada penghuni bantaran waduk berkaitan dengan upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menormalisasi luas dan kedalaman Waduk Pluit. Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengatakan pengerukan akan terus dilakukan dan tidak akan dilakukan penggusuran rumah sebelum penghuni bantaran tersebut dipindah ke rusun terdekat, di mana beberapa di antaranya sedang dalam tahap proses perencanaan dan pembangunan. Ada siapa yang bilang kemarin? Warga nggak sepanjang nanti rusuhnya belum siap ya, warga nggak ada masalah. Ya. Ini kita mau yang kita kerjakan harian setiap hari hanya pengerukan itu aja. Pak Jokowi, ada indikasi jual beli lahan tanah negara. Apakah akan dibawa ke ranah hukum, Pak Jokowi? Di Pluit ini? Udah lah, kita lihat. Saya nggak ingin melihat yang lalu lah, kita melihat ke depan aja. Ini deadline-nya, Pak, semua warga dipindahkan. Ya, kita ini masih lama. Saya sampaikan berapa hari ini, warga pagi yang sebelah sini, yang sebelah sana itu masih nunggu rusuhnya. Rusuhnya kan juga yang ada sekarang di Marunda ada, di Pinuselo ada, yang di Cakung ada. Tapi kan lokal warga nggak mau di sana, berarti kan nunggu yang kita siapkan. Di Danmogot ada, nanti di Muara Baru ada, di Luar Batang ada. Baru dalam proses persiapan. Tapi bahwa waduk ini harus terus dikerjakan, harus terus di kegiatan-kegiatan dilakukan di sini ya. Tapi ada dialog apa dengan warga? Kalau warga itu sudah ada. Dengan warga tiap hari kita bertemu kok, hanya dengan kelompok-kelompok yang selalu berbeda terus. Kalau mereka masih bersikeras, Pak, gimana? Apanya? Kalau warga bersikeras untuk mengganti lahan. Enggak, saya kira warga itu sudah nggak ada masalah. Yang penting, Pak, kami disiapkan rusun, kami disiapkan solusinya, itu aja. Pantauan berita Jakarta.com 20 Mei 2013, proses pembongkaran bangunan lapangan futsal seluas kurang lebih 1000 meter persegi serta perusahaan alat berat yang menggunakan lahan negara seluas 2 hektar mendapat bantuan dari warga penghuni bantaran Waduk Pluit Penjaringan, Jakarta Utara.
Selain dua bangunan tersebut, bangunan lainnya yang digunakan sebagai tempat usaha las tangki, batu alam, dan tanaman hias yang berada di bantaran waduk sisi barat turut dibongkar. Koordinator Pelaksana Pasca Darurat Banjir Waduk Pluit, Herianto, mengatakan usai dilakukan pembongkaran, nantinya di lahan seluas kurang lebih 8 hektar ini akan dikembalikan fungsinya. Sementara sisa lahan seluas 12 hektar yang masih berdiri bangunan liar di sisi timur akan segera ditertibkan menunggu proses relokasi untuk warga. Sekarang ini kita tinggal meneruskan, melanjutkan, kita tertibkan. Ya, alhamdulillah ini nanti akan segera kita ratakan dan kita mengembalikan fungsi waduk agar pengerukan segala macam bisa lancar kalau bangunan ini sudah tidak ada lagi. Ada berapa bangunan Pak? Yang sekarang ini yaitu dua, yang satu futsal, yang satu lagi adalah yang di Pak Teddy. Ya, kalau luas semua yang sudah kita tertibkan hampir kurang lebih 8 hektar. Jadi dari 80 yang masih 12 ini masih yang ada di sebelah timur. Waduk Pluit. Ya, kalau sedikit-sedikit sih pasti ada, namun setelah ada pemahaman maupun di tingkat kota, di tingkat camat dan lurah semuanya, akhirnya mereka mengetahui dan memahami dan mendukung. Upaya mempercepat normalisasi Waduk Pluit Penjaringan Jakarta Utara sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya banjir terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Guna mendukung proses percepatan normalisasi waduk, rencananya pada bulan Juni mendatang sudah dapat direalisasikan penambahan 15 hingga 20 alat berat. Hal ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Jokowi saat kembali meninjau langsung proses pengerjaan normalisasi Waduk Pluit Jumat 31 Mei 2013. Lebih lanjut, Jokowi mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan mempercepat dan memperbanyak pembangunan rusun yang tersebar di beberapa wilayah ibu kota. Ini penambahan ekskavator di sini tadi? Di sini kira-kira tambah 15-20, nanti Juni ini baru lelang. Juli Pak ya? Juni Juni besok Pak? Udah besok Pak? Besok, Juni udah besok. Juni yang kan bisa awal, bisa pertengahan, bisa akhir. 15-nya ditaruh sini semua Pak? 15-nya satu. Untuk sini semua, ini kan Iya. Banyak banget Pak ini Pak. butuh banyak itu, satu biar ini udah. Ini kejar-kejaran apa? Sewa. Ada yang sewa, yang 15-20 itu sewa, kemudian yang berapa yang beli berapa? 5 atau berapa ya? Saya lupa daripada keliru. Belum, dalam proses semuanya kok. Yang amfibi kita beli juga. Amfibi beli juga.